amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan umat Tuhan berdiri kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua di siang hari ini. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Tahun ini mari kita tingkatkan disiplin kita dalam mendatangi, menghadiri jam ibadah. Ibadah itu kita berusaha datang tepat waktu karena memang ada sesuatu yang tersendiri ketika kita ada sebelum ibadah mulai. Kita berkesempatan bersaat teduh, kemudian kita ikut doa pembukaan, lalu pujian awal kita. Jadi sebelum, jadi kita yang menyambut Tuhan, gitu. Haleluya. Dan kita kumpul sama-sama, kita doa lalu undang Tuhan datang. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini merupakan khotbah lanjutan karena 2 minggu sebelum saya keluar itu tanggal 8 kemudian tanggal 15 itu khotbah bagian yang pertama dan tanggal 8 bagian yang pertama dan tanggal 15 itu bagian yang kedua, dan hari ini ketiga, keempat dan kelima kita akan bahas di hari ini. Ya, Yosua pasal yang ke-24, tolong ditampilkan. Yosua pasal yang ke-24 ayat, karena kita bagian lain, ayat lain kita sudah bahas. Ini kan kita bahas satu perikop yaitu ayat 1 sampai 28. Karena itu hari ini kita hanya lanjutkan pada ayat yang ke-14. 14 sampai ayat yang ke-28. Ayat 1 sampai 13 sudah kita bahas. Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan Alkitab masing-masing. Juga sudah di depan kita, dan kemudian ada yang menggunakan handphone boleh digunakan. Yang penting bisa dapat membaca dan mengikutinya secara seksama. Yosua pasal yang ke-24, kita start dari ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh mengikuti secara seksama dalam setiap Alkitab, handphone maupun di layar di depan. Haleluya. Saya start dari ayat yang ke-13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Dari bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja
kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah sama dengan tema beberapa minggu lalu, yaitu setia dan teguh beribadah kepada Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana orang dapat setia dan beribadah kepada Tuhan? Maka dalam khotbah-khotbah yang lalu, hal yang pertama adalah harus dapat memberi diri untuk dipimpin di bawah satu otoritas. Jadi orang yang memberi diri dipimpin oleh satu otoritas harus bisa tunduk kepada kepemimpinan rohani dalam satu gereja lokal atau dalam satu persekutuan. Lalu yang kedua, harus dapat mengakui adanya kedaulatan Allah atas hidupnya, sehingga dia mampu taat dan setia kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Allah berkuasa. Dia berdaulat, memerintah atas hidupnya. Lalu hari ini hal yang ketiga, ya, bagaimana orang dapat teguh dan tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-18 itu dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah asing yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sesi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Hal yang pertama, untuk bisa teguh dan setia beribadah kepada Tuhan, maka hal yang ketiga adalah kita belajar untuk selalu memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Perhatikan, memperbaharui komitmen itu adalah langkah evaluasi. Setiap orang, setiap waktu, setiap saat, setiap awal, setiap akhir tahun, setiap awal tahun harus belajar melakukan yang namanya evaluasi. Katakan evaluasi. Evaluasi itu penting. Masa orang mengalami keterpurukan sepanjang 1 tahun sebelumnya, di tahun berikutnya masih sama. Kalau orang masih sama, dulu sekarang belum mengalami sesuatu yang baru, orang itu kurang melakukan hal yang namanya evaluasi. Nah, di Sikem, Yosua memanggil seluruh umat Tuhan.
ayat-ayat awal kita temukan ada para tua-tua suku, semua suku, para tua-tua mereka, bahkan pemimpin-pemimpin pasukan mereka pun, pasukan perang mereka pun diminta untuk berkumpul. Artinya semua bangsa Israel berkumpul di sini. Lalu Yosua membacakan firman Tuhan kepada mereka. Di ayat yang ke-18 mereka berkata, jauhlah daripada kami beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hal yang pertama, setiap orang supaya dia dapat teguh dan tetap setia kepada Tuhan, maka jangan lupa setiap saat, setiap waktu harus evaluasi kehidupan kita. Evaluasi untuk kemudian buat komitmen baru. Tidak usah pikir soal jatuh bangun. Perhatikan. Tidak usah pikir soal jatuh bangun. Jatuh bangun itu pikiran tentang jatuh bangun sebetulnya itu merupakan siasat setan. Tangkap baik-baik. Kalau Anda mau buat komitmen dengan Tuhan tapi engkau mulai berpikir, tapi kan saya manusia, jangan-jangan saya jatuh lagi. Itu siasat setan. Sebab setan selalu memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita dengan tujuan supaya jangan kita buat apa-apa. Kalau tadi saya bersaksi tentang bagaimana saya mulai mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang sempurna dalam diri saya untuk berdampak bagi banyak orang. Dan ketika saya tadi bersaksi tentang orang-orang yang berpotensi yang sedang Tuhan percayakan secara rohani, ada dalam komunitas rohani kami, itu saya tahu bahwa sebetulnya orang-orang ini Tuhan ingin bawa mereka kepada satu titik yang besar, satu puncak kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu kita tidak usah berpikir soal kelemahan orang itu. Sekarang saya tahu bahwa orang-orang ini punya kelemahan-kelemahan tertentu, tapi saya tidak melihatnya. Yang saya lihat adalah rencana Tuhan yang besar dalam diri mereka. Dan bagaimana cara saya menolong mereka sampai mereka sampai ke titik itu. Haleluya. Tentu saya tidak punya uang, tapi saya punya doa untuk menolong mereka. Nah, sudah perhatikan. Kalau Anda buat komitmen untuk setia kepada Tuhan, jangan berpikir bahwa kau itu lemah. Memang kita lemah. Tapi kalau pikiran itu terlintas dan membayangi komitmen kita, sebetulnya itu merupakan siasat setan untuk menghambat kita mencapai perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita harus belajar untuk buat komitmen, evaluasi, dan komitmen kepada Tuhan. Haleluya. Jadi perhatikan, apakah pada waktu umat Israel berjanji setia kepada Tuhan, mereka akan tetap setia kepada Tuhan? Fakta membuktikan bahwa mereka juga jatuh bangun kalau kesetiaan. Tapi mereka berani selalu berkomitmen. Haleluya. Yosua tahu karakteristik bangsa Israel. Dan dia bilang, kamu buat perjanjian dengan Tuhan. Saya khawatir setelah saya mati nanti kamu tidak lagi ikut Tuhan. Karena pada waktu Yosua mengikat perjanjian dengan mereka, itu usianya di atas 100 tahun. Dan mereka yang buat perjanjian, nanti kita akan lihat bagian keempat sebentar. Mereka yang buat perjanjian ini adalah generasi muda yang sebenarnya tidak pernah melihat mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan buat sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke Kanaan. Betul? Mereka adalah generasi muda. Waktu itu mungkin mereka masih jadi bayi atau kanak-kanak, atau juga ada yang sudah lahir di tanah Kanaan. Orang-orang yang menyaksikan mujizat-mujizat besar, terutama Laut Tebrau yang terbelah itu mereka sudah mati semua. Dan yang lain, yang sisa itulah mereka yang mungkin hanya melihat tanda-tanda yang lain menjelang berapa puluh tahun terakhir. Karena itu Bapak Ibu, hal yang pertama, mengapa umat Israel berani buat komitmen untuk setia kepada Tuhan meskipun mereka lemah. Meskipun karakteristik pola, gaya, bahkan mentalitas mereka itu masih mentalitas perbudakan, karena waktu itu mereka mau kembali ke Mesir lagi. Itu mentalitas perbudakan. Nah, walaupun mereka lemah dalam banyak hal itu, tapi ketika diperhadapkan kepada mereka pernyataan, maka mereka memilih untuk setia kepada Tuhan. Mereka memilih untuk berkomitmen. Kenapa? Ada dua alasan penting. Haleluya. Ya,
Oh, ada di depan kita. Mari kita perhatikan. Alasan mereka buat komitmen untuk setia kepada Tuhan, beribadah terus kepada Tuhan adalah yang pertama. Prinsip mereka di ayat 18, karena Dialah Allah kita. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang disembah Israel. Kalau Bapak Ibu mau setia beribadah kepada Tuhan, kau harus tahu. Saudara-saudara harus tahu siapa Yesus yang kita sembah. Kalau Anda hanya berpikir bahwa dia adalah seorang nabi, seperti yang dikatakan oleh golongan yang lain, kau tidak akan percaya bahwa kau akan berkata dia cuma manusia. Karena nabi itu bukan, tidak ada nabi yang adalah Tuhan. Semua itu nabi datang dari manusia. Jadi kalau orang berkata Yesus itu nabi, artinya ketuhanannya tidak diakui. Kan? Mereka akui bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya manusia yang jadi nabi. Tapi kekristenan berkata, Alkitab berkata dia bukan hanya nabi, tapi dia Tuhan. Jadi keyakinan kita hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu harus tertanam dalam setiap hati. Jadi kalau kita mau setia kepada Tuhan, hal pertama dalam hal ini untuk buat komitmen. Mengapa kita buat komitmen untuk setia kepadanya? Karena tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Amin. Amin, saudara. Berapa banyak orang Kristen seringkali menyangkali kekristenan dan balik belakang. Ada banyak orang Kristen murtad. Betul? Ya. Ada banyak pemuda-pemudi tinggalkan Kristen. Dan mereka yang tinggalkan Kristen adalah mereka yang tidak tahu, tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka pikir masih ada Tuhan yang lain. Hari ini umat Israel itu adalah bangsa yang tidak tergoyahkan, bangsa kecil di dunia ini yang tidak tergoyahkan. Selama hati kita berpaut dan percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan, sampai kapanpun kita akan kokoh. Mungkin saja tantangan, pergumulan, masalah ekonomi atau hal-hal yang lain datang silih berganti sebagai strategi setan untuk menyerang kita. Tetapi selama kita masih percaya bahwa kita bersandar kepada dia karena dia satu-satunya Tuhan, Allah yang berdaulat, yang memerintah atas hidup kita, kita akan tetap teguh selamanya. Karena karakternya. Dia adalah Allah yang teguh. Setiap orang yang melekat kepadanya tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Jadi kemarin di ulang tahun itu saya berkhotbah tentang gereja yang tidak tergoyahkan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa gereja itu ya akan tutup. Ada yang berpikir sudah itu tutup saja. Gereja tidak akan pernah tutup. Kalau kita bersandar kepada dia yang tidak pernah berubah. Jadi orang Israel buat kami pun akan beribadah kepadanya. Ayat 13 itu kan diperhadapkan kepada mereka tentang bagaimana Tuhan menuntun mereka dan dia memberikan negeri itu kepada mereka. Ada alasan-alasan mengapa mereka itu umat Israel setia kepada Tuhan. Walaupun faktanya membuktikan bahwa mereka juga jatuh bangun. Fakta hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita juga jatuh bangun. Amin. Kita juga jatuh bangun. Tapi kita harus komitmen untuk setia kepadanya. Karena dia satu-satunya Tuhan. Katakan dia satu-satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian B. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat 16 dan ayat 17. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan, dialah Allah kita. Hal yang kedua, dalam keseluruhan 3 ayat ini berbicara tentang mujizat-mujizat besar yang Tuhan telah buat di tengah mereka. Karena itu prinsip yang kedua menjadi alasan mengapa umat Israel mau memperbaharui komitmen untuk setia dan beribadah kepada Tuhan sepanjang umur mereka. Karena pengalaman pribadi Israel bersama Tuhan dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan.
Yang kedua, apabila kita percaya, sungguh percaya bahwa dia Yesus satu-satunya Tuhan, itu benar. Tapi harus Anda punya pengalaman pribadi tentang dia. Oh, harus punya pengalaman pribadi. Kalau Yesus itu Tuhan, apa yang telah dia buat dalam hidupmu? Halo. Sebab dia Tuhan pencipta, mestinya ada titik di mana kita rasakan bahwa dia memang benar Tuhan, dan dia telah melakukan hal yang sewajarnya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan perhatikan, karya terbesar yang diakui oleh umat Israel sebelum mujizat yang lain adalah pembebasan dari negeri Mesir. Bapak Ibu tangkap? Adalah pembebasan yang dahsyat dan luar biasa. Siapa yang berperang mengalahkan Firaun dan tentaranya, sehingga umat Israel yang 3 juta jiwa itu bisa keluar dengan bebas. Halo? Berapa besarkah, berapa kekuatan pasukan Israel pada waktu itu? Berapa banyak orang yang pegang tombak? Tidak ada. Kereta berkuda, berapa banyak? Tidak ada. Mereka cuma pejalan kaki yang muat barang-barang dengan unta, dengan ibu-ibu menyusu berjalan serta mereka. Anak-anak bayi-bayi yang berjalan jatuh bareng tertali-tali. Mereka berjalan. Tapi firman Tuhan berkata, pada saat itulah Tuhan berjaga-jaga atas pasukan Israel. Amin. Mereka itu bukan pasukan perang, tapi Allah menyebut mereka pasukan perang. Dan dia berjaga-jaga atas mereka. Pada waktu mereka terjepit, di depan mereka ada laut Tebrau, di belakang mereka ada tentara Firaun. Tiang api, tiang awan itu putar belakang, dia undur, dia berdiri antara Israel dan tentara Israel. Oh, pengalaman besar yang diakui Israel di bagian ini adalah kelepasan yang mereka alami dari tangan Firaun. Tidak ada orang berperang, hanya ada satu tangan yang membebaskan. Kalau Anda menyebut Yesus itu Tuhan, pernahkah engkau mengalami karya keselamatan? Pernahkah dia bebaskan Anda dari perbudakan dosa? Pernahkah ada dosa yang membelenggu Anda dan engkau tidak berdaya lagi, tapi karena Tuhan menjamah saudara, engkau terlepas? Itu harus diakui. Bukan karya sebuah tangan manusia, tapi tangan yang tidak kelihatan, namun karya ini. Amin, saudara. Banyak orang, bahkan saya baca banyak tulisan mereka berkata tidak, itu pada waktu zaman dulu itu ada fenomena alam. Jadi itu malam itu langit bisa cerah, siang hari itu ada awan-awan yang mendung. Oke, kita akui. Tapi mengapa awan itu punya kaki sepanjang hanya 40 tahun? Adakah fenomena alam yang bertahan berhari-hari? Tidak pernah ada. Lalu mengapa kaki itu, awan itu punya kaki dan ada di depan mereka selama 40 tahun? Kenapa dia tidak muncul di tempat yang lain? Langit yang cerah pun punya kaki. Halo? Fenomena seperti itu tidak pernah kita lihat lagi sampai hari ini. Kalaupun Anda lihat awan yang punya kaki, itu angin puting beliung di laut sana. Tapi dia hanya kipas di satu tempat, dia putar berapa meter lalu sudah habis. Beberapa saat saja. Tapi tentang awan yang mendung sepanjang hari, sepanjang tahun itu hanya terjadi di perjalanan Israel menuju Kanaan. Jangka waktunya 40 tahun lamanya. Haleluya. Baca kitab Keluaran supaya saya tahu itu. Sejarahnya ada di sana. Dan baru terangkan, kau harus punya pengalaman pribadi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernahkah Anda dibebaskan? Kalau Anda rasa bahwa ada sesuatu beban dosa yang mengikat hari ini, kau harus datang kepada Dia hari ini. Karena Dia Tuhan yang sanggup membebaskan dengan tangan yang dahsyat. Saya bilang Tuhan kita itu Tuhan yang menyelamatkan. Kamu beribadah tapi kalau kamu tidak pernah mengalami yang namanya keselamatan, tidak ada gunanya ibadahmu.
Ibadah itu harus dibangun di atas dasar yang teguh. Dasar fondasi pertama adalah keselamatan, pembebasan dari dosa. Haleluya. Barulah ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat hal-hal berikutnya. Jadi umat Israel berkata, kami pun beribadah kepada Tuhan karena Dia yang menuntun kita dari tanah Mesir. Sepanjang perjalanan 40 tahun lamanya, tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus binatang-binatang menghalau orang-orang. Binatang yang berperang ganti mereka. Kota Yeriko tidak ada yang berperang. Mereka keliling 7 hari dan hanya meniup sangkakala hari ke-7. 7 hari ke 3 hari. 7 hari. Maksudnya saya tes supaya orang itu masih di kepala kita. Hari yang ke-7 mereka putar 7 kali dan kali yang terakhir mereka tiup sangkakala. Semua orang tiup dan benteng tembok kota itu runtuh. Bapak Ibu, tembok kota itu bukan seperti pagar kita. Kalau ya mungkin orang yang punya rumah yang ada temboknya, barangkali Pak Malbela, itu belum apa-apa itu tembok begitu belum apa-apa itu. Tembok waktu itu lebarnya itu orang kan bisa berjalan di atas tembok, bisa tidur di atas tembok, jadi lebar dan disusun dengan batu yang keras, batu bata. Siapakah gerangan tangan seperti itu yang menghancurkan tembok yang begitu kokoh? Tembok kota Yeriko rubuh hanya karena gara-gara sangkakala ditiup. Padahal itu tembok seperti itu harus dobrak dengan ini beko, eksavator baru bisa. Amin. Rubuh sekejap. Dan bukan hanya satu bagian yang rubuh, seluruhnya rubuh. Karena Tuhan Israel. Artinya begini, ada masalah dalam hidup saudara, kau harus bisa jadi pemenang bersama Tuhan. Berapa besar? Tadi saya bicara soal dosa, jangan ada yang tersinggung. Sebab itu karya pertama. Yang kedua, kau harus melihat tangan Tuhan di mana Dia menolong Anda mengatasi masalahmu. Halo? Umat Israel itu disuruh merebut kota Yeriko. Tapi bagaimana cara mereka merebutnya? Karena kota itu tidak bisa orang naik, terlalu tinggi. Itu tembok paling rendah di zaman itu 3 meter. Itu paling rendah. Tapi rata-rata di atas 3 meter. Siapa yang bisa panjang? Sementara di atasnya ada penjaga. Dan pasukan tidak bisa merapat. Mereka harus berdiri jauh. Karena mereka merapat, orang bisa lempar batu dari atas kepala hancur. Mereka panah dari atas. Jadi siapa yang berani dekat? Mereka tidak berani dekat. Tapi mereka hanya keliling dan tiup. Mereka setiap hari mereka keliling 1 kali, 1 hari. Dan hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. Dan kali yang ke-7 mereka harus tiup sangkakala. Haleluya. Sangkakala itu strategi untuk menghadirkan Tuhan. Amin. Kau harus masuk di dimensi itu. Kau harus punya hubungan, koneksi khusus dengan Tuhan sampai kau mengalami hadirat Tuhan. Orang tiup sangkakala terjadi mujizat. Ada koneksi khusus dengan Tuhan. Sangkakala itu salah satu alat pujian penyembahan. Dan alat musik yang tidak pernah dicuri oleh setan itu sangkakala. Yang ini itu setan punya, karena ini ada di bar juga. Ada di bioskop ini. Semua alat musik ada di bioskop, di bar, di diskotik. Yang tidak ada diskotik itu sangkakala. Tapi itu bicara soal hubungan khusus, penyembahan Anda dengan Tuhan. Jadi mana kalian kau menghadapi masalah yang sulit kau pecahkan, hadirkan Tuhan. Apakah perlu kita semua beli sangkakala? No. Doamu, pujian penyembahanmu itu sangkakala kau tiup. Amin. Sampai hadirat Tuhan turun. Dan kau harus keluar sebagai pemenang. Katakan pada saat begini, kau harus jadi pemenang. Bukan hanya dosa, soal ekonomi. Kau
Kau harus sanggup mengatasinya. Soal sakit penyakit, kau harus sanggup mengatasinya. Soal kegagalan, soal merebut. Anak-anak muda, kau harus hadirkan hadirat Tuhan sampai kau lolos. Kau bebas dari kegagalan. Kau harus bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Orang Papua itu pintar. Haleluya. Tapi kenapa kau malas bersekolah? Saya berharap tidak ada anak-anak di gereja ini yang malas sekolah. Ya, semua harus sukses. Komitmen saya mau berdoa sampai semua anak pemuda remaja di gereja ini harus sukses. Tadi kesaksian saya berkata, ada orang-orang hebat. Karena Tuhan percayakan pada komunitas kecil, yang kemudian saya yang pimpin komunitas itu. Apakah mungkin ini ada tanda-tanda bahwa karena visi itu bahwa semua orang-orang Papua harus sukses dan berhasil? Lalu Tuhan membawa saya kepada level itu untuk menjadi motivator bagi orang-orang hebat. Saya percaya di gereja ini ada orang-orang hebat. Amin, saudara. Anak-anak kita itu orang-orang hebat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus merebusnya bersama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kau harus punya pengalaman pribadi. Katakan bagi samping kau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahwa tangan Tuhan menyertaimu sepanjang perjalanan. Itu penting. Sebab kalau kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, kita akan berkata, ya memang di gereja kami memuji Dia. Tapi kok doa-doa saya tidak sampai. Mungkin kok kusangka kala itu kurang berbunyi. Sehingga hadirat Tuhan tidak turun. Kemenangan itu di dalamnya ada hadirat Tuhan. Tidak bisa kemenangan tanpa hadirat. Itu pengalaman Israel. Setiap kali mereka menang atas pertempuran itu karena ada hadirat Tuhan. Setiap kali mereka mengalami berkat manah yang turun menyertai bahkan menjadi makanan bagi mereka selama 40 itu karena ada hadirat Tuhan. Hadirat itu, apa bukti hadirat Tuhan ada di tengah mereka? Kaki, tiang awan dan tiang api itu hadirat Tuhan. Karena itu jemaat belajar pelihara tiang awan dan tiang api. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Di waktu siang, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di waktu malam itu jangan kau antar dari jam 7 sore malam sampai jam 7 pagi baru kau bangun. Sepanjang beberapa jam itu kau bangun lalu bangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Hadirkan hadirat Tuhan. Katakan hadirkan hadirat Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi sehingga kita akan berkata seperti Ayub berkata, dari dulu aku percaya kepadamu, namun itu karena aku mendengar apa kata orang. Tapi hari ini mataku sendiri telah melihat. Kalau selama ini kau percaya kepada Tuhan karena saya khotbah, sekarang kau alami Tuhan sendiri karena matamu sendiri. Bukan hanya karena kau mendengar. Haleluya. Ini baru bagian yang ketiga, hal pertama ini. Masih ada 2 hal lagi. Mari kita lihat. Saya coba untuk percepat. Yang keempat adalah bersedia menyingkirkan berhala yang memikat hati dan condongkan hati kepada Tuhan. Ayat 19 sampai ayat 24. Tetapi Yosua berkata pada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu, dan seterusnya. Hal yang keempat adalah bersedia menyingkirkan berhala yang memikat hati dan condongkan hati kepada Tuhan. Alasan utama dari pentingnya kita menyingkirkan berhala adalah karena Tuhan adalah Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat dihampiri dengan separuh hati atau mendua hati. Karena Tuhan itu Allah yang kudus, ada 2 kata kunci di situ. Dia adalah Allah yang kudus, dan yang kedua adalah Dia Allah yang sempurna.
Dia kudus itu artinya dia terpisah. Dia terpisah dan tidak dapat dihampiri oleh siapapun. Tapi dalam hal bangsa Israel, dialah yang menghampiri Israel. Israel tidak bisa menghampiri dia, tapi dia yang menghampiri Israel. Kita pun sebetulnya kita tidak bisa menghampiri dia karena dia Allah yang kudus. Tapi dia yang menghampiri dan dia selamatkan kita. Dia yang datang dalam Yesus Kristus lalu dia selamatkan kita. Dalam proses perjalanan dia berkata, karena itu umat Israel harus mengikuti dia dengan segenap hati. Karenanya firman Tuhan bagi umat Israel, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Ya. Dan pada bagian ini Yosua berkata, karena itu singkirkan berhala, karena Allah kita itu Allah yang kudus. Dia cemburu kalau masih ada berhala dalam hidupmu. Berhala itu artinya Tuhan yang kedua. Dalam Keluaran pasal yang pasal yang ke-20 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Itu firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah ayat pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, berhala itu adalah Allah yang lain. Apa itu berhala? Di zaman dulu orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, dan ada objek-objek sesembahan. Oleh semua bangsa itu ada. Di zaman modern ini berhala itu adalah apa saja. Bapak Ibu perhatikan, anak-anak muda perhatikan. Apa saja yang ternyata memikat hati kita sehingga kita menjadikan Tuhan itu nomor 2, itu adalah berhala. Jadi walaupun itu mungkin hal positif, sampai pada pekerjaan pun, kalau kita merasa pekerjaan kita lebih penting dari Tuhan, maka pekerjaan jadi berhala. Kalau kita merasa kesibukan kita lebih penting dari jam ibadah, maka kita jadikan kesibukan oleh karena kerja itu. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, khusus buat kita yang bekerja, yang sibuk dengan pekerjaan, itu memang bergumul khusus untuk ini. Karena memang saya sadar bahwa orang-orang yang terutama mereka di pemerintahan itu ada di bawah sistem, sehingga agak sedikit tertekan. Tapi harus bergumul berdoa supaya sistem itu jangan jadi berhala yang kemudian mengikat. Sehingga orang berpikir kami mau ke gereja, tapi Bapak Gembala itu kalau dia khotbah itu antam sampai jam 11, jam setengah 12 baru kita pulang. Sementara kami ini sibuk. Jadinya kadang pekerjaan kita jadi berhala. Kita mendengar firman tapi ada, kan sebentar ada pertemuan. Nah, jadi ini memang jadi pergumulan ya Pak Teddy dan kawan-kawan, ini pergumulan berat untuk harus keluar dari sistem ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, setiap orang harus menghampiri Tuhan dengan segenap hatinya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka sebenarnya kita jadikan hal lain Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, bagian B, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang tidak kompromi dengan berhala. Mengapa saya tekankan bagian ini? Dan ini yang merupakan pernyataan Yosua kepada bangsa Israel. Kamu tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Nah, karena itu singkirkan Allah-Allah. Ada 3 berhala yang disebutkan oleh Yosua di situ. Dan mungkin itu masih membekas dalam hati dan kehidupan umat Israel. Yang pertama, Allah di Mesopotamia. Itu Allah kekafiran. Ilah kekafiran. Ilah kekafiran itu ilah yang tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Perhatikan. Ilah kekafiran itu adalah bentuk pikiran, sikap hati, penolakan terhadap Tuhan yang benar. Tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya berhala kekafiran mengikat. Lalu yang kedua, ilah di Mesir. Itu ilah kekayaan. Ilah kekayaan, betul? Nah,
Kalau hati umat Israel itu terpikat kepada kekayaan Mesir, maka itu jadi berhala. Dan gara-gara kekayaan di Mesir, umat Israel pernah dihancurkan di dalam perjalanan. Maka mengapa hati kita terus sepenuhnya harus mengasihi Tuhan? Tidak ada harta terindah pun di dunia ini yang mengusik posisi Tuhan dari hati kita. Tuhan harus menjadi nomor satu. Amin. Tuhan harus menjadi prioritas. Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Baru sesudah itu yang lain. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga bagian C. Berhala akan menyebabkan Tuhan membelakangi Israel serta mendatangkan malapetaka. Pada ayat yang ketiga, ayat Keluaran pasal 2 pasal 20 tadi, ayat 2 sampai ayat yang kelima, bagian terakhir dikatakan begini. Karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 sampai yang kelima. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Perhatikan, Allah menyebut berhala setiap orang yang membuat baginya patung atau ukiran apapun dan kemudian sujud menyembah kepadanya. Setiap orang yang menjadikan benda-benda yang lain objek sesembahannya, menjadikan Tuhan itu nomor 2, maka dia dikategorikan orang yang membenci Tuhan. Ini luar biasa sekali. Jadi pada waktu kita utamakan hal yang lain lebih dari Tuhan, Tuhan mencap kita sebagai orang yang membenci Dia. Itulah sebabnya dikatakan Dia cemburu. Jadi Allah kita itu Allah yang menghendaki segenap hati kita harus tertunduk kepadanya. Dia cemburu kalau kita mencintai hal yang lain lebih dari Dia. Dia cemburu kalau kita mengutamakan hal yang lain lebih dari Dia. Kita prioritaskan hal yang lain lebih dari Dia. Makanya tadi jangan tersinggung kalau saya berkata pekerjaan bisa jadi berhala. Jadi kalau pekerjaan itu menyita waktu kita sampai kita tidak punya waktu duduk di kaki Tuhan dan bersekutu dengan Dia, Allah mencap, wah ini orang ini dia benci saya ini. Dia tidak mau punya persekutuan dengan saya. Dia utamakan hal yang lain. Memang berbicara tentang hal berhala itu, saya rasa kita tersinggung. Karena seringkali kita menduakan Tuhan. Haleluya. Bahkan ketika kita baca jangan ada ukiran apapun, sebetulnya ini menantang kita orang Papua. Karena zaman dahulu itu ada guci-guci yang kita anggap ini barang keramat. Ada parang pusaka. Iya kan ada, sampai hari ini pun ada parang-parang pusaka di rumah. Parang pusaka itu setiap barang yang dulu lebih banyak dong pakai, itu tersimpan sampai. Bapak Ibu, sebuah kesaksian yang nyata dan bukan orang cerita, tapi hamba Tuhan itu cerita sendiri. Parang itu dia buang, tapi besok parang ada, dia gantung lagi di situ. Parang dia pulang, dia kenal tuannya. Parang pusaka. Jadi tidak boleh ada benda-benda pusaka di rumah. Saya sepakat. Jangan ada benda-benda keramat di rumah. Kalau ada, pulang dari sini dan rumah. Halo. Karena itu membuat hatimu terpikat kepadanya. Tuhan bilang kau benci Dia. Itu sebabnya kau utamakan benda itu lagi. Artinya begitu, tidak boleh ada sesuatu yang intervensi jalan hidup kita. Jangan kita berkata ini gara-gara ini karena ada
ada kami pasang salib di depan pintu, jadi malam ini itu bisa tidur nyenyak. Yo, salib di luar saja, di dalam tidak ada. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita jadikan benda-benda keramat yang kita percaya. Dan Tuhan berkata, saya di mana? Posisi saya di mana? Dan sudah terkasih, salah satu dosa yang hukumannya turun-temurun adalah penyembahan. Dan itu Tuhan katakan sendiri, dia membalaskan kesalahan Bapa. Jadi kalau Bapa itu menyembah berhala, Tuhan hukum anaknya, Tuhan hukum cucunya, dan generasi ketiga dan yang keempat. Itu cicit. Kita sudah mati, tapi gara-gara kesalahan kita, cucu-cucu kita menanggung akibat. Halo? Maukah kita singkirkan segala bentuk ilah dari itu, supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi kita harus buka jalan supaya anak cucu kita diberkati. Termasuk ilmu-ilmu black magic itu berhala. Saya berharap anak-anak muda di sini jangan ada yang pernah belajar ilmu hitam. Jangan pernah ada yang belajar ilmu-ilmu yang lain. Jangan pernah ada yang belajar ilmu untuk tarik cewek. Itu tidak boleh. Itu berhala. Jangan ada ilmu untuk pintar. Itu tidak ada. Hikmat itu datang dari Tuhan. Jangan ada ilmu supaya melamar dan sukses pekerjaan. Minta berkat Tuhan. Karena cara seperti ini menyebabkan kita terkutuk. Karena kita mendoakan Tuhan. Mau tes, harus pergi minta Tete, tolongkah bikin air buat ini anak besoknya mau tes PKL. Itu namanya pengikat. Itu akan mengikat saudara. Saya waktu pulang dari waktu saya tamat SMA, saya sudah mulai kenal Tuhan. Lalu saya pulang ke kampung dan saya tegur bapak adik itu karena adik saya itu ada ikat di sini ada halia di celananya di sini dia ikat. Saya bilang, bapak kok jadi majelis kok, kenapa ini anak ada terikat? Dia bilang, bagaimana jangan habis dia putih saya yang ikat jadi. Saya bilang, kok potong tuh? Dia bilang, kok yang potong sudah. Kalau kau berani kau yang potong sudah. Bayangkan, bebaskan anak cucu kita dari kutuk ini. Harus kita berani terobos. Tete masih sering kali malam dia datang di jendela situ dia berdiri. Nanti kita sakit. Oh, ini gara-gara nenek kuburan kamu tidak bikin bersih nih, Mak. Ini kita semua sakit. Tapi bikin bersih. Itu berhala. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Ada orang bersama. Tadi malam saya mimpi nenek datang. Mungkin gara-gara dia kuburan kotor kapan. Besok kan pergi. Orang sudah di surga kan masih mau datang ke sini ya, bikin apa? Dengar baik-baik. Kalau orang sudah masuk surga, malaikat tidak akan izinkan kita ke bumi. Kalau orang sudah masuk di alam penderitaan, iblis tidak akan pernah izinkan dia datang ke bumi. Lalu siapa yang datang? Itu rekayasa setan. Ini kita mesti dengar. Sadar atau tidak sadar, seringkali pikiran kita terkontaminasi dengan cara pandangan umum. Padahal kita ini sudah dipanggil untuk tidak lagi hidup menurut konsep umum. Kita harus hidup menurut konsep Tuhan. Saya berharap semua orang tangkap ini baik-baik. Kalau ada yang tersinggung dengan saya, tidak apa-apa. Tapi aku harus buat apa yang ada padaku, supaya keturunan berikutnya diberkati Tuhan. Diberkati. Kalau kita terikat berhala, kita jadikan Tuhan nomor 2. Anak hidup kita hidup di bawah itu. Sampai kita mati pun mereka masih ada. Dan saya baca bagian terakhir, Yosua berkata, dan dia tidak akan mengampuni kesalahanmu sekalipun dulu dia buat hal-hal yang baik kepadamu. Tapi kalau kamu belakangi dia tidak akan mengampuni dosamu. Bang, saya heran, kok Tuhan tidak bisa mengampuni? Ternyata selama kita terikat kepada berhala, itu Tuhan tidak ampuni kita. Terutama bagi orang yang sudah mengenal dia. Jadi ini standar ini diberlakukan bagi Israel. Kenapa? Karena Israel sudah mengenal dia dan menjadikan dia Tuhan. Jadi kita kalau sudah mengenal Tuhan, itu harusnya dia saja.
Jangan ada ilah-ilah. Karena dia akan cemburu dan dia akan menghukum kita sampai generasi keempat. Oke. Wah, luar biasa. Yang berikut dari bagian yang keempat ini adalah berhala akan menghambat pendengaran Israel akan firman Tuhan. Ini mesti ditambahin akan firman Tuhan. Mungkin kurang tambah. Ya. Perhatikan, Israel mengaku, mereka berkata, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah dan hanya kepada Dia sajalah firman-Nya kami akan dengarkan. Pernyataan ini mereka baru keluarkan setelah mereka berjanji melepaskan diri dari berhala. Jadi perhatikan, orang yang belajar ilmu hitam, ketika dia datang di gereja, betapapun hamba Tuhan berkhotbah sampai leher kering, dia tidak akan tangkap apa-apa. Orang yang berpegang kepada benda-benda keramat, dia datang ke gereja mendengar firman, dia akan pulang dengan hati yang hampa. Karena hatinya tidak ada di sini. Halo. Karena hatinya tidak ada di sini. Tuhan bukan harta miliknya. Masih ada harta yang lain dianggap lebih penting dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita tergantung pada berhala, kita tidak bergantung pada Tuhan. Dan firman-Nya Anda tidak akan dengar. Jadi supaya kita dapat pahami firman dengan leluasa, tinggalkan dulu berhala. Ini penting sekali. Engkau tidak bisa memegang berhala sambil mendengar firman, tidak bisa. Kau harus tinggalkan berhala. Barulah firman mengubah Anda untuk selamanya. Jadi Israel baru melakukan pernyataan setelah mereka berjanji singkirkan berhala. Mereka berkata, kepada Tuhan sajalah kami beribadah dan firman-Nya kami akan dengar. Setelah mereka tinggalkan berhala. Jadi kalau kita tidak pernah tinggalkan berhala, kita tidak akan pernah. Malah Anda akan pulang dan berkata gini, Bapak Gembala itu kebiasaan khotbah terlalu lama. Bosan kita, mungkin masih ada berhala. Sebab orang yang cinta Tuhan justru cinta firman-Nya. Orang mau bicara firman sampai jam berapapun, dia justru suka karena memang dia suka kepada Tuhan. Suka kepada firman. Jadi ini persoalan hati. Kalau hati kita terikat kepada Tuhan, orang bicara firman-Nya justru itu menyegarkan diri. Kita senang karena itu. Daud berkata, lebih baik 1 hari aku ada di pelataran daripada 1000 hari atau amin, saudara. Tapi orang-orang Kristen mulai berkata, lebih baik saya ada di luar sana daripada 2 jam saya ada di gereja. Daud berkata, 1 hari aku di pelataran sangat dahsyat, lebih daripada 1000 hari aku ada di tempat Tuhan. Tahu 1000 hari? Kalau dalam hitungan hari, 1 tahun itu 365 hari. Jadi 1000 hari artinya mungkin 3 tahun lebih. 3 tahun, 2 tahun sekian. Daud bandingkan 1 hari di hadirat Tuhan daripada 2 tahun. Bayangkan. Jadi kiranya hati kita cinta Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, dan firman-Nya selalu kita dengar. Ini akan leluasa setelah kita tinggalkan berhala. So, berhala itu penghambat orang dengan firman. Nah, sekarang tanyakan pada samping kiri kanan, kalau ada berhala segera tinggalkan. Saya percaya semua orang sudah tinggalkan berhala. Itu sebabnya saya khotbah 2 jam, orang masih bertahan dengar karena suka kepada firman. Amin. Dan terakhir, bagian yang kelima, ini saya sampaikan secara singkat. Yang kedua, yang terakhir adalah membangun monumen tanda peringatan akan firman yang telah diperdengarkan. Ini satu pengajaran tambahan bagi kita, Bapak Ibu perhatikan. Setelah bangsa Israel buat perjanjian untuk setia dan beribadah kepada Tuhan, Yosua menulis semuanya. Dan apa yang ditulis oleh Yosua itu yang kita baca hari ini di Alkitab ini. Catatan itu ada di sini. Dan setelah dia menulis itu, dia membawa batu lalu kemudian dia dirikan monumen, dia dirikan tugu. Dan dia berkata, batu-batu inilah menjadi saksi terhadap kita bahwa hari ini firman-Nya sudah kamu dengar. Perhatikan. Yang kedua adalah
bahwa hari ini kamu sudah ikatkan perjanjian dengan Tuhan untuk setia kepadanya. Apa yang dimaksud dengan monumen ini? Jadi monumen itu sebagai saksi bahwa firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada Israel. Yang kedua, monumen itu sebagai saksi tentang janji kesetiaan Israel kepada Tuhan. Monumen dalam kehidupan Kristen itu ada dua. Yang pertama itu gereja, yang kedua itu tubuh. Tubuh peringatan. Betul? Perhatikan. Konsekuensi dari pembangunan gereja itu adalah, walaupun pembangunan gereja itu fungsinya ada dua, selain monumen, tapi dia juga sebagai mezbah, terutama sebagai mezbah. Karena Abraham setelah Tuhan menyatakan diri kepadanya, dia bangun mezbah. Yakub juga begitu. Setelah dia melihat malaikat turun naik di situ, dia siram minyak di batu yang dia pakai sebagai bantang itu, lalu dirikan mezbah di situ dan seterusnya. Nah, gereja itu berfungsi sebagai mezbah, tempat kita beribadah, sekaligus sebagai pernyataan iman kita bahwa kita mau mendengarkan firman dan kita mau setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sebelum bangun gereja, ini kita harus tangkap pengajaran ini dulu. Tidak bisa Bapak Ibu berkorban tanpa mengerti firman. Kalau kau berkorban untuk kita bangun gereja, kau harus mengerti bahwa gereja itu sebagai monumen bahwa engkau sudah mendengar firman-Nya. Dan sekarang kau mau setia beribadah kepadanya. Artinya begini, kalau nanti kita bangun gereja, jangan ada orang malah sembahyang. Tangkap itu. Gereja itu milik kita. Tempat di mana kita mendengar firman, tempat di mana kita berjanji setia. Jadi kalau kita habis bangun gereja, lalu ada yang tidak masuk gereja, nah kau itu monumen jadi saksi. Tangkap itu. Setiap orang yang terlibat dalam pembangunan gereja harus tahu bahwa membangun itu sebagai monumen saksi bahwa kita mau mendengar firman-Nya dan kita mau apa? Dua hal, yaitu kita bersedia mendengar firman-Nya dan yang kedua kita bersedia beribadah. Jadi setelah kita bangun gereja nanti, semua orang bersedia selalu mendengar firman. Aminnya kecil. Karena ada banyak orang bangun gereja habis tinggalkan gereja. Halo? Karena mereka berpikir, kan yang kita bangun. Ya. Di konteks ini setelah umat Israel buat perjanjian, Yosua kumpul batu-batu, lalu kemudian dia berkata, batu-batu ini menjadi saksi antara terhadap kita karena firman-Nya kita sudah dengar. Lalu kamu juga sudah ikat perjanjian. Itu momen. Jadi kalau kita bangun gereja sebagai tanda peringatan bahwa kita sudah mendengar firman, dan kita akan tetap setia beribadah. Haleluya. Kita ke bagian ini. Demikian pun dengan tugu. Tugu Injil itu monumen, tanda bahwa Injil sudah ada di situ. Nah, tapi kita ini seringkali bangun monumen, tapi kita tidak mau dengar firman. Ini memang harus diajarkan. Saya sadar bahwa ini pengajaran baru yang saya ajarkan kepada jemaat. Kadang-kadang orang bangun tugu tapi tidak mengerti tugu ini maksudnya apa. Terutama berhala tadi. Tugu itu dibangun setelah umat Israel mengaku tinggalkan berhalanya. Yang kedua, mereka mendengar bersedia dengan firman. Yang ketiga, mereka mau setia beribadah kepada Tuhan. Baru tugu itu dibangun sebagai tanda peringatan. Jadi sebenarnya ada banyak orang bersalah terhadap pembangunan gereja. Karena apa? Setelah mereka bangun gereja megah, mereka tidak ada di dalam. Mereka tinggalkan gereja. Gereja itu saksi bahwa firman Tuhan kamu sudah dengar dan sudah ikat perjanjian setia kepada kita. Ditangkap ini. Haleluya. Jadi sebenarnya kalimat kasarnya begini. Kalau kau tidak mau setia kepada Tuhan, jangan kau terlibat dalam pembangunan gereja. Nanti kau bersalah terhadap pembangunan gereja. Halo? Iya, ini saya serius. Saya paham apa yang dimaksudkan begini. Monumen itu semua orang yang berdiri dan di dalam proses pembangunan monumen harus bersedia setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita Tuhan berkenan tahun ini atau tahun-tahun akan datang berkenan kita bangun gereja, maka semua orang yang terlibat dalam pembangunan itu di kemudian hari harus setia kepada Tuhan. Baik kita maupun anak cucu kita. Haleluya. Nah,
Jadi kita bangun gereja, tapi jangan hanya kemudian dipenuhi oleh orang-orang tua. Sebab sebentar kita sudah tidak ada, kita mesti bangun monumen, bangun mesbah itu bagi anak cucu kita. Setelah kita tidak ada, anak cucu kita yang menikmati monumen itu, menikmati mesbah. Amin, saudara. Jadi itu yang harus kita pahami. Tahun ini jika Tuhan berkenan atau tahun depan, kita akan memulai, dan saya berharap semua orang turut serta. Karena kamu sudah dengar firman. Amin, saudara. Kamu sudah dengar saya berkhotbah berkali-kali. Firman itu ada di hatimu. Sekarang kau bertindak. Bangun mesbah, bangun tanda peringatan. Nah, kita ikrarkan janji itu setia. Kami bangun gereja ini dan kami mau setia kepadamu. Kami bangun gereja ini dan kami mau tetap bersedia mendengarkan firman. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan 3 bagian hari ini merupakan pengajaran bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala hormat dan pujian dan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan di siang hari ini atas kebenaran firman-Mu yang merupakan pengajaran prinsip bagi kami umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Dari waktu ke waktu firman-Mu selalu baru bagi kami. Dari waktu ke waktu Tuhan selalu berbicara bagi kami. Dari waktu ke waktu Tuhan memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kami, menjadi penerang bagi perjalanan hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan telah menuntun kami ada dalam proses penyempurnaan-Mu. Dan firman-Mu selalu datang untuk membersihkan kami. Firman-Mu selalu datang untuk menegur kami, untuk menasihati kami, untuk memperbaharui kelakuan kami, untuk membentuk karakter kami, membentuk kepribadian kami, mengubah sikap hati kami, untuk selalu kami setia kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, Tuhan. Sebuah pengajaran yang Tuhan tanamkan bagi Israel melalui hamba-Mu Yosua. Hari ini pun kami berdiri di hadapan Tuhan dan mengikatkan perjanjian dengan Engkau, Tuhan, untuk kami mau setia kepadamu, Tuhan. Ada 3 hal yang kami dengar hari ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba telah menyampaikan secara dengan kata-kata yang kurang lengkap, ya Tuhan. Menurut perbendaharaan kata dari umat Tuhan yang hadir hari ini, ada yang mungkin punya pemahaman begitu luar biasa dan hamba tidak dapat menyentuh akalnya dengan kata-kata hamba-Mu, ya Tuhan. Mungkin punya pengetahuan begitu tinggi sehingga kata-kata hamba-Mu tidak dapat dipahami. Tapi hamba percaya Roh Kudus-lah yang akan berbicara. Untuk tingkat status pendidikan apapun, Roh Kudus dapat menerobosnya dengan hikmat dan pewahyuan yang tanpa batas itu, Tuhan. Maka hamba percaya dan menyerahkan seluruh pemberitaan firman hari ini ke dalam kuasa kerja Roh Kudus, supaya kemudian itu terbangun di setiap hati umat-Mu, menjadi fondasi yang kuat dan membangun umat-Mu. Hari ini mereka bertahan beribadah kepadamu, mereka setia mengiringi Engkau, Tuhan, sampai selama-lamanya, Tuhan. Karena hati mereka terpikat dan melekat kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang disembah, Allah yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Engkau juga menuntut penyingkiran berhala dari setiap hati kami. Engkau juga Engkau menghendaki penyingkiran hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang mungkin mengikat hati kami, sehingga kami mendua hati terhadap Engkau, Tuhan. Dan jika itu yang terjadi dalam hidup kami selama ini, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami menyadari bahwa kutuk terhadap penyembahan berhala itu 4 keturunan lamanya. Dan kami tidak sanggup melihat itu terjadi atas anak cucu kami. Dan karenanya kami berdiri di hadapan-Mu hari ini, kami minta Tuhan ampuni kami. Apabila hati kami mungkin terpikat pada berhala, sehingga kutuk datang dalam rumah tangga kami hari ini, kami minta Tuhan ampuni kami. Hari ini Engkau angkat dari hati kami ego dan kesombongan kami, kekerasan hati kami, Tuhan, hancurkan, Tuhan. Dan beri hati yang lembut terhadap firman-Mu. Kami terima firman dengan sukacita. Kami menerima firman dengan segenap hati kami. Dan kami singkirkan perkara yang lain yang menghalangi Dikau dalam hidup kami. Menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan. Otoritas tertinggi ada pada-Mu, Bapa, atas hidup kami, Tuhan. Dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tanamkan itu dalam setiap hati umat-Mu. Kau kenal setiap hati kami, umat Tuhan yang datang hari ini.
datang dengan pergumulan, datang dengan masalah. Itu merupakan strategi siasat setan untuk menghancurkan hidup kami. Tetapi hari ini kami percaya kekuatan firman meruntuhkan setiap strategi setan, menghancurkan setiap kekuatan musuh dalam hidup kami, dan membebaskan kami. Sebab karya keselamatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga setiap orang punya pengalaman pribadi tentang tangan-Mu, dan itu akan membuat kami bertahan dan kokoh bersama Tuhan. Sebab kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karenanya hamba berdoa, jika ada yang sakit di antara kami, maka tangan-Mu yang penuh kuasa, janji firman bahwa oleh bilur-Mu kami telah disembuhkan. Hamba berdoa untuk setiap anggota jemaat yang mengalami kesakitan, baik yang hadir dalam ruangan pada siang hari ini, tapi juga yang ada di rumah terhalang oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu dari tempat yang maha tinggi, dan hari ini Kau menjamah setiap sakit penyakit, dan Tuhan bebaskan umat-Mu, supaya mereka tahu Kau adalah Tuhan yang sanggup membebaskan, Kau adalah Tuhan yang sanggup melepaskan dari perkara apapun Tuhan, yang mengikat kami secara jiwa dan roh, bahkan tubuh kami. Bapa di sorga, terima kasih. Dengan demikian umat-Mu terlepas dari setiap belenggu apapun, dan mereka bebas untuk memuliakan Engkau, dan mereka bebas untuk meninggikan Engkau Allah yang hidup, dan mereka bebas untuk memasukkan nama-Mu ke segala penjuru, karena mereka telah melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan yang heran itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Lalu Tuhan memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba telah mendeklarasikan, karena hamba percaya bahwa di tengah-tengah umat-Mu Kau punya rancangan yang luar biasa untuk setiap orang. Tuhan taruh potensi-potensi besar dalam diri umat-Mu hari ini. Kepada anak-anak muda, kepada bapak-bapak, potensi-potensi untuk mengembangkan pengaruh mereka di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang olahraga, di bidang-bidang yang lain. Tuhan, di bidang perekonomian kami percaya ada potensi-potensi, ada rancangan-rancangan Tuhan yang besar atas setiap orang. Dan berdasarkan kebenaran firman, ketika kami dibebaskan, setelah kami dimerdekakan, kami percaya Kau akan curahkan berkat-berkat kehidupan, akan mengalir secara dahsyat dan luar biasa. Ada potensi-potensi yang nampak, ada prestasi-prestasi yang besar akan terjadi dalam hidup umat-Mu, sebab firman-Mu membebaskan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati umat-Mu dalam seluruh lini kehidupan. Mereka pergi dan mereka akan berdampak di mana saja. Mereka akan menjadi berkat di mana saja. Bahkan Tuhan berkata mereka bukan menjadi ekor, tapi mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi kepala di mana saja mereka pergi dan mereka berada. Pengaruh Tuhan menyertai umat-Mu, kuasa Tuhan menopang umat-Mu, terang kebenaran-Mu menguasai jemaat-Mu kemanapun mereka pergi. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan-Mu yang dahsyat dan yang luar biasa, tiang awan dan tiang api akan menyertai umat-Mu, sehingga mereka hidup dalam perlindungan abadi oleh tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kiranya Kau sempurnakan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Izinkan dan dibiarkan umat-Mu tetap hidup di bawah kasih karunia alam dari hari ini untuk selama-lamanya. Kasih karunia yang berkelimpahan itu, damai sejahtera yang berkelimpahan itu, dan sukacita yang berkelimpahan itu memenuhi umat-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Setiap kita telah diberkati firman, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan pada worship.